Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai siang hari ini, sampai detik ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang menyertai kami. Kami boleh hidup semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan siang hari ini. Segala pujian kami, segala penyembahan kami, semua yang terbaik siang hari ini kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah siang hari ini. Haleluya. Bersama-sama semua kita katakan
Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Bersama denganmu ku lewati semua. Engkau Tuhan, katakan Engkau Tuhan tak pernah gagal dalam hidup ini. Dia Tuhan yang tak pernah lalai dalam hidup ini. Setiap janjinya pasti ditepati dalam hidup kita. Haleluya. Menunggu jawabmu. Bersama angkat tanganmu katakan, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu aku berlindung, aku berlindung. Oh, dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang. Berjalan denganmu ku lewati semua.
naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Bahwa ketika kami berjalan dengan Tuhan, Engkau Tuhan yang membawa kami naik denganmu Tuhan. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami boleh berlindung dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Ada yang lebih baik apapun di dunia ini selain daripada kasih-Mu kepada kami. Seringkali kami Tuhan tidak menghargai kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kami menjalani hidup ini, kami menyia-nyiakan kemurahan-Mu, kami menyia-nyiakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Juga seringkali kami Tuhan hanya mau menerima berkat daripada Tuhan, tetapi kami lupa menjadi berkat buat banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk menjiwai kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjiwai kemurahan-Mu. Sehingga kami kalau boleh menjadi percaya, kalau kami boleh menjadi orang yang diberkati, itu hanya semata-mata karena Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kami. Biarlah melalui firman Allah yang akan kami dengar ini Tuhan, memampukan kami untuk melakukan semua itu. Dan biarlah melalui firman Tuhan, kami yang hari ini hadir, mungkin kami lemah, tapi biarlah kami kembali dari tempat ini, kami menjadi orang yang kuat. Karena firman Tuhan, jikalau hari ini kami datang dengan sakit kami percaya bahwa firman Tuhan sanggup memulihkan kami. Jikalau kami datang dengan masalah kami percaya firman Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bahkan firman Tuhan itu akan membuat jalan yang sudah tertutup bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kerap kali kita tidak menyadarin bahwa jalan yang kita lalui itu salah. Kenapa jalan itu bisa salah? Karena alamat yang kita, saudara, itu salah. Kalau alamatnya sudah salah, mau jalan lebar, mau jalan yang bagus, mau shortcut, mau apa saja, pasti jalannya salah.
Sebab itu yang perlu nomor satu adalah alamat itu dulu. Kalau alamatnya sudah benar, pasti jalannya benar. Demikian juga kalau kita mau melihat di dalam saudara. Kalau saudara lihat alamatnya sudah benar, pasti jalannya dia akan tunjukkan. Tetapi kalau alamatnya salah, saudara mau jalannya model apa saja bagus, gak ada gunanya. Sebab itu kenapa orang mau jalan yang agak macet, sampai nunggu berjam-jam perjalanan, karena menuju ke satu alamat yang benar. Gak mungkin orang saudara mau cari jalan yang saudara maksudnya yang gak macet, tetapi gak ada alamatnya. Dan alamatnya salah. Sebab itu kita perlu datang kepada kerajaan surga. Kita perlu datang kepada Tuhan, saudara. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak persoalan, walaupun mungkin banyak tantangan, ada ujian-ujian. Yang penting alamatnya sudah benar. Tapi kerap kali tanpa kita sadari, saudara. Kita mau cari jalan potong, jalan yang enak. Tapi kita tidak pernah tahu alamatnya. Sebab itu mari kita lihat firman Tuhan dengan tema menemukan jawaban doa. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Allah pasti menolong kita. Kalau kita berseru-seru, Allah tidak mungkin menunda-nunda waktunya. Allah pasti menolong kita. Sebab itu kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Tetapi apa yang melalui sebuah kisah ini, saudara? Yaitu poin pertama, tahu alamat yang tepat. Tahu alamat yang tepat. Mau doanya mau hebat, mau bagus sekali. Kalau tidak tahu alamatnya, tidak tahu tujuannya, tidak akan baik, saudara. Tahu alamat yang tepat, itu penting sekali. Jadi kerap kali kita tanpa sadar, saudara, kita selalu cari jalan yang enak, yang rata, yang baik, yang menyenangkan. Karena kita tidak pernah memikirkan alamatnya. Kalau kita tahu, kepada Yesus itulah alamat yang benar. Itulah jawaban doaku. Itulah yang selalu menolong aku. Dan selalu memperhatikan. Dan tidak pernah mengolor-olor waktunya. Sesulit apapun jalannya, akan kita lakukan. Amin. Sesukar apapun juga, kita akan lewati. Gitu. Kenapa? Karena alamatnya yang tepat. Kerap kali tanpa sadar, saudara, kita cuma cari jalannya yang bagus. Tapi alamatnya yang salah. Saya suatu hari, saudara, kalau saya makan ngurangi minyak-minyak. Saudara tahu ya, ada makanan, mau soto, mau apa saja kalau minyak. Apa yang terjadi? Kita saring minyaknya terus, saudara. Saring minyaknya terus. Tapi tidak habis-habis minyak itu keluar terus. Kita aduk lagi, keluar lagi. Lama-lama kuahnya habis. Gimana caranya? Walaupun kita pelan-pelan. Akhirnya mendingan saya bawa pulang. Saya masukkan ke freezer, kulkas.
Saya masukkan kurang lebih 8-10 jam atau 12 jam. Ya, atau 1 malam. Begitu besok, saudara, saya keluarkan. Saya nggak repot. Minyaknya yang sudah di atas semua. Tinggal saya buang saja. Setelah saya buang, saudara, baru saya masak. Baru minyaknya hampir nggak ada. Jadi saya menemukan tempat yang tepat. Untuk bagaimana saya bisa membuang minyak itu dengan bagus di dalam makanan itu. Yaitu di kulkas. Nggak mungkin saya akan membuang minyak itu pada saat saya memasak, saudara. Kan dia akan campur terus. Demikian kerap kali saudara kita mau untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Supaya kita bisa merenung apa-apa yang tidak baik yang harus kita buang dalam hidup kita. Supaya kita tetap mau ke alamat walaupun jalannya sesulit apapun juga. Kalau saudara kehilangan seorang anak, atau saudara tahu ada orang yang saudara cintai di satu tempat yang sulit, saudara gak mungkin saudara akan cari jalan yang enak, tapi tidak menemukan anak atau orang yang saudara cintai. Pasti saudara akan mencari orang yang saudara cintai. Dan saudara akan menemukannya. Walaupun sesulit apapun jalan itu. Demikian dalam kehidupan kita dengan Tuhan hari ini. Saudara, bahwa kita berani mencari Tuhan. Apapun kita harus bayar harga sekalipun. Karena dia adalah alamat yang tepat. Amin. Gak ada orang cari Tuhan cuma mau gampang-gampangan, tidak bisa. Saudara, gitu. Kalau kita mau cari orang saja seperti janda ini, saudara, dia tahu alamat yang tepat adalah hakim yang bisa menolong dia. Gitu. Dia gak cari orang yang lain. Gitu. Dia cari hakim yang bisa menolong. Dan saudara, kalau dalam kesulitan, siapa yang mau menolong kita? Orang lain, saudara akan meliku-liku jalannya. Panjang jalannya, sulit juga, belum tentu ditolong. Tapi kalau saudara ketemu dengan cari Tuhan, sesulit apapun jalan yang saudara lakukan, saudara pasti menemukan pertolongan dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jangan cuma mau cari gampang. Saudara cari pertolongan orang lain pun saudara sulit. Mesti telepon, mesti ini, tapi bisa. Saudara mesti datang ke sana, padahal belum tentu dapat sesuatu yang baik. Tapi mengapa saudara menggampangkan Tuhan? Sambil tidur-tiduran, kaki naik, sambil buka WA, sambil berdoa. Luar biasa bukan? Gitu loh. Mau cuma cari gampang-gampang. Makanya ketika doa kita tidak terjawab, Tuhan berkata, berpuasa. Ada jalan yang lebih sulit yang kita harus temukan. Saudara, karena untuk mencapai alamat itu. Oleh karena itu, setiap orang dalam kekristenan itu mesti dilatih dirinya. Supaya dia mencari alamat dengan tepat. Sesulit apapun juga pergumulannya, dia harus kuat menghadapinya. Seorang ibu, dia tahu melahirkan itu sakit. Tapi dia tetap harus melahirkan anaknya itu. Sesulit apapun juga, dia akan lakukan juga. Amin. Saudara lihat, gak ada yang mudah di dunia ini. Yang mudah didapat akan hilang dengan cepat. Saudara mau cari pacar, ini sudah menikah semuanya, jangan cari lagi. Mau cari gampang-gampang saja, pasti akhirnya juga nggak baik. Gitu. Cari sulit, ya sulit dilihat dulu, pelan-pelan dilihat dulu, saudara. Sama dengan saudara beli berlian, nggak mungkin saudara bisa beli aja, pasti saudara lihat dulu, periksa pelan-pelan, kekerasannya, potongannya, warnanya, kejerniannya. Dan saudara mesti tahu tempatnya yang mana yang asli, mana yang daerah palsu. Itu penting sekali. Dan kita sudah tahu alamatnya Yesus. Kita tahu, makanya kita di gereja. Cuma kita kerap kali tidak mau bayar harga, saudara. Kita mau gampang saja. Gitu. Oleh karena itu hari ini, mari kita memperbaiki diri kita semuanya.
bahwa Tuhan selalu menolong kita. Saudara. Tetapi kita harus jalan di jalannya Tuhan. Bukan menurut jalan kita. Jalan yang kita anggap enak. Tidak bisa. Harus ikut jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan apa saudara? Sangkal dirimu, pikul salib, ikut aku. Itu tidak bisa ditawar lagi. Tapi orang dunia mengajarkan kepada kita hari ini. Oh ikut Tuhan, gak usah sangkal diri, gak usah pikul salib. Terus jalannya siapa itu? Itu jalanmu sendiri. Gitu loh. Berarti kamu menciptakan Yesus sendiri dalam pikiranmu. Makanya dikatakan bahwa Allah datang memilih kita. Saudara, memilih kita berarti kita tidak punya pilihan lain. Selain kita menerima Tuhan yang sudah memilih kita. Dan jalannya apa? Ya kita harus ikutin semuanya. Bukan kita memilih Allah. Kalau kita memilih Allah, kita pilih. Saudara, aku gak cocok ini, aku gak cocok ini, aku gak cocok ini. Saudara ciptakan yang saudara cocok. Sebab itu kekristenan itu disebutkan Allah telah memilih kita. Sehingga kita tidak berhak untuk memilih lagi apa yang dia tentukan jalannya kita harus lalui. Katakan amin dulu saudara. Itu penting. Kita lihat hal yang kedua. Mencari dan mendatangi Tuhan. Gitu loh. Kalau saudara tahu alamatnya. Gak mungkin saudara cuma tahu alamatnya jalan saudara gak mau mendatangi. Gak mau mencari orangnya di dalam. Saudara harus mencari dan mendatanginya. Amin. Gereja itu tempat yang tepat. Gitu. Alamat yang tepat. Tapi kalau di gereja saudara tidak mencari Tuhan tapi mencari manusia. Di gereja saudara tidak mencari Tuhan tetapi mencari berkat. Saudara. Buat apa saudara kita cari Tuhan lagi? Gitu. Buat apa kita ke gereja? Gitu. Sudah tahu alamat. Tidak mau bertemu dengan orang yang saudara cari. Saudara cuma cari yang lain-lain. Itu satu kesalahan. Kita lihat dulu 2 Samuel pasal 7 ayat 22 dan 28. Apa kata Daud? Saudara. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada Allah lain. Amin. Hanya Tuhan. Makanya Daud mau diproses oleh Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya. Ketika dia sudah mengalahkan Goliat. Dia diangkat. Tapi ada proses lagi. Untuk menjadi seorang raja. Gak serta-merta Saul langsung dibunuh. Tetapi dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Dikejar-kejar oleh Filistin. Dia bersembunyi di gua. Dia menjadi orang pelarian. Tapi dia tidak pernah putus asa saudara. Dia tidak pernah kecewa Tuhan. Aku sudah berbuat untuk engkau. Aku sudah mengalahkan Goliat. Aku sudah melakukan semuanya. Engkau sudah pilih aku. Mengapa sekarang aku menderita? Daud tidak lakukan itu. Engkau adalah Allah yang benar. Engkau Tuhan yang tepat. Tidak ada yang lain. Sebab itu aku tidak salah. Karena engkau telah memilih aku. Sehingga jalanmu apa saja akan aku lalui. Katakan amin dulu. Sesulit apapun dia terima. Saudara. Kita lihat terus ayat yang ke-4 ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah. Dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Dia tahu saudara. Gitu. Tidak ada yang lain. Jalan kebenaran firman itulah yang harus kulalui. Gitu. Karena aku tahu janji-Mu itu ya dan amin. Amin. Dia cuma melihat. Dia tidak akan pernah menggerutu di jalannya. Karena dia tahu. Saudara, bahwa jalannya Tuhan itu bukan jalan manusia. Gitu. Dan pasti janji Tuhan itu terwujud. Sesulit apapun juga, dia tidak pernah salah. Karena Allah adalah Allah yang benar. Amin. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur dalam hidupmu ini. Karena kita bukan melewati jalan yang kita pilih. Karena kita tidak pernah memilih Allah kita. Tapi masalahnya Allah telah memilih kita dan telah memberikan jalannya kepada kita.
Dan kita harus lalui, pasti terjadi yang baik. Amin. Proses itu pasti ada. Tapi jangan takut, kan kita akan pasti melewatinya. Gitu loh. Karena itu memang jalan yang disediakan Tuhan bagi kita semuanya. Gak ada jalan yang lain. Kita lihat dulu Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu saudara. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di gereja Tuhan masih berkenan mau ditemui. Jangan cari-cari yang lain. Apalagi cari-cari masalah. Datang di gereja cari orang salah. Betul saudara? Cari apa yang salah. Bukan karena enggak cari Tuhan. Terus cari masalah. Berantem sana enggak cocok sini. Itu tambah salah enggak semuanya. Tambah gak karuan semuanya. Gitu. Saudara anggap aja kalau kita melihat. Sebuah makanan. Saudara tahu makanan. Seenak apapun, semahal apapun juga. Itu mungkin kehidupan kita lah. Mungkin gereja kita. Mungkin ya rohani kita seperti itu. Tapi kalau di dalamnya ada lalat mati. Pasti saudara makannya kurang nyaman. Saudara pasti akan buang makanan itu. Demikian kepada Tuhan juga saudara. Walaupun saudara datang di gereja begitu bagus, begitu baik semuanya. Tapi kalau ada lalat dalam hidupmu. Yaitu ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kebencian mungkin. Ada dosa yang tersembunyi. Gitu. Dosa yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Kesombongan. Dosa yang kita tidak tahu itu. Kalau kita sombong, itu lalat. Sehingga pasti dibuang. Tuhan telah menyajikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Saudara dibimbing semuanya. Jangan pernah izinkan dosa dan kejahatan ada di dalam pikiran dalam hati kita. Sebab itu dikatakan carilah Tuhan. Bukan cari yang lain. Dan mendatangi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia tahu kepada hakim yang pasti menolong dia. Pasti menolong dia. Bukan yang lain. Dia tahu alamat yang tepat. Tapi perjalanan tidak mudah saudara. Tidak mudah. Dia datang, ditinggal pergi oleh hakim. Dia tunggu lagi sejam-jam. Hakimnya jalan, Pak, diplengosi lagi tunggu. Dia tunggu lagi, besok datang lagi jam 8 saudara. Begitu hakimnya lihat kiri, mobilnya diputar ke belakang. Dia tunggu sampai siang, nggak ada. Dia tanya sama petugasnya, hakimnya di mana? Oh, sudah di dalam. Loh, kok nggak ada? Saudara, mulai dia cari di dalam. Hakimnya sudah pulang. Besok dia tunggu di belakang, masuk dari depan lagi. Gitu. Terus ya kucing-kucingan, hakimnya juga capek. Begitu masuk, janda di mana itu? Di depan, nggak mungkin depan belakang. Depan, oh aku di belakang, gitu saudara. Bukan di belakang, dia di depan. Lama-lama hakim ngomong gini, aduh gua capek deh. Gitu loh. Janda itu juga capek. Gitu loh. Tapi janda itu tahu tempat yang tepat. Walaupun sesulit apapun, dia perlu berjumpa dengan orangnya. Bukan ke tempatnya pengadilan saja. Amin. Tempat gereja itu mudah. Gereja itu mau mudah. Saudara mau pergi gereja mana saja bisa. Mau santai, mau apa bisa. Tapi untuk cari Tuhan, saudara membutuhkan waktu yang panjang. Amin. Tidak mudah. Janda ini tahu. Sudah datang ke tempat pengadilan. Menemukannya tidak mudah. Tapi akhirnya karena terus dia tahu jalannya hanya cuma itu. Karena dia tujuannya bukan ke alamat saja, tapi berjumpa dengan orangnya. Kalau tidak berjumpa dengan orangnya, dia akan tetap datang lagi. Dia akan tetap datang lagi. Dia tetap tunggu. Karena dia harus berjumpa dengan orangnya. Orangnya tidak mau menjumpai dia. Saudara, hakimnya tidak menjumpai. Hakimnya cuma begini, aduh gua capek deh. Gua naik Grab juga dia tunggu lagi gitu loh. Mau apa saja gua capek, 1 bulan ini gitu. Dikejar-kejar. Akhirnya dia berkata apa saudara? Sudah, tak bikinkan surat aja. Gitu loh. Mungkin hakim tidak mau menemui saudara. Tapi hakim memberi surat. Bebas dah urusanmu. Supaya jangan ganggu aku.
Kenapa hakim itu memberikan surat walaupun tidak menemui? Karena orang itu mencari hakimnya, bukan cuma mencari alamatnya saja. Saudara sudah cari alamat yang tepat. Saudara, jalannya tepat. Sudah oke. Tapi yang saudara cari adalah orang yang memang saudara cari. Katakan amin dulu. Gerejanya mungkin tepat. Jalannya sudah tepat. Yang saudara cari itu harus Tuhannya. Katakan amin dulu. Bukan manusianya. Bukan pendetanya yang jadi idola. Saudara. Tetapi Tuhannya yang saudara cari. Bukan suasananya. Dan saudara datang di gereja 10 kali. Bisa menemui pendeta 10 kali. Bisa berjumpa dengan orang 10 kali. Belum tentu bisa sekali berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Apalagi kalau ada lalat dalam hidup kita. Ada dosa dengan kesehatan. Sehingga Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Memberikan firman-Nya kepada kita. Terus supaya kita dibersihkan. Saudara, kita datang lagi, ditinggal pergi karena ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Dan saya tahu, hakim itu tidak menjumpai, tapi memberikan, saudara, membenarkan. Karena hakim itu lalim. Tapi Allah kita bukan Allah yang lalim. Dia bukan hanya memberikan surat. Tapi dia akan memeluk engkau dan berkata, anakku, engkau telah melewati ujian yang luar biasa. Gitu loh. Untuk datang di gereja itu mudah. Untuk berjumpa dengan pendeta itu mudah. Tapi untuk berjumpa dengan aku, tidak semudah yang kamu pikir. Engkau harus punya ketekunan. Katakan amin dulu saudara. Oleh sebab itu hal yang ketiga yaitu bicara tentang ketekunan. Banyak kita salah dari mulut kita. Tetapi yang pasti saudara, kita bukan cuma mulut kita yang memuji Tuhan. Ingat itu saudara. Tapi kita belajar untuk karakter kita yang dirubah. Amin. Tuhan pernah berbicara, bangsa ini bukan memulakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya menjauh. Tuhan tidak pernah melihat saudara apa yang kita perbuat saja. Tapi Tuhan ingin melihat hati kita. Dia melihat ketekunan kita. Bukan cuma sekedar datang mencarinya. Mari kita tidak boleh menjadi orang bebal kembali. Saudara. Tapi kita mulai sungguh-sungguh. Gitu. Datang di gereja untuk apa? Ingat itu, datang di gereja untuk apa? Cari Tuhan, tidak cari yang lain. Untuk cari Tuhan perlu namanya karakter Tuhan. Ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, kesetiaan itu perlu ada. Jadi jangan cuma bicara yang lain. Kadang-kadang kita bicara saudara, ketekunan saja di gereja. Tapi tidak pernah rendah hati, tidak mungkin. Saudara rendah hati di gereja, tapi tidak pernah tekun cari Tuhan. Tidak mungkin juga. Karena kita bicara itu adalah perlu juga janda ini bukan cuma tekun. Dia rendah hati. Direndahkan dia mau. Tidak ditemui dia tetap rendah hati. Katakan amin dulu saudara. Tuhan ingin supaya kita itu merendah. Makanya saudara ketika kita merendah. Disitulah Tuhan akan menutupnya. Melayani ketekunan itulah. Tuhan sedang melatih kita. Karena di dunia ini tanpa ketekunan tidak satu pun yang bisa kita buatkan. Saya memberikan contoh saudara. Ini gelas. Gelas ya, anggap aja gelas. Gelasnya bersih sekali. Inilah hidup keagamaanmu. Engkau datang di gereja. Ya. Engkau sudah datang di gereja, engkau ngikuti jalannya. Gitu loh. Tapi hatimu gak tekun, gak rendah hati, gak sabar. Terus gelasnya bersih dari emas mungkin. Dikasih air kotor. Bisa diminum enggak? Apakah gelas yang bersih ini bisa membersihkan air kotor? Tidak bisa. Saudara. Tidak bisa. Makanya hati kita harus juga dilatih. Bukan cuma datang di gereja. Bukan cuma mengikuti jalannya Tuhan. Tapi hati kita harus dilatih. Demikian juga saudara, kalau airnya bersih, kalau gelasnya kotor gimana? Bisa minum? Tidak bisa juga. Jadi saudara tahu alamat yang tepat.
Jalannya saudara ikutin. Saudara, tapi ketekunan, kesabaran. Itu bukan karena tekun cuma supaya dapat jawaban doa. Tapi tekun adalah karakterku. Katakan amin dulu. Setia itu adalah karakterku. Sehingga bukan karena aku minta tolong Tuhan terus ditolong, terus aku gak tekun dalam pekerjaan. Sehingga aku akhirnya rugi dan berantakan semua. Tapi ketekunan mencari Tuhan. Kenapa Tuhan mengajar aku ketekun? Kenapa Tuhan mendidik aku tekun? Supaya tekun bukan supaya berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketekunan itu karaktermu nak. Amin. Itulah perlu datang di gereja. Banyak orang cuman datang di gereja minta tolong Tuhan biasa saja. Saudara, ketika suatu saat saya minum ke kafe sama teman saya di Singapura ini. Kopi, ya sudah kopi lah. Nggak pakai gula, ya nggak pakai gula. Sudah manis hidup kita. Saudara. Campur susu, ya dikit aja deh, sudah. Karena habis minum pedes, makan pedes. Ada susu bagus lah, supaya netralisir dikit. Hot, ya pasti. Yang pengkhotbah dikasih es, gimana caranya? Nanti lama-lama saudara, ya sudah kita minum. Setelah minum, waduh, ngomong-ngomong terus, haus saudara. Haus. Teman saya ngomong begini, kita minum Pak, boleh minum air putih lagi. Jangan kopi lagi. Karena kita nggak mungkin banyak kopi terus. Terus dia datang ke tempat kafenya, dia lihat harga aquanya, merek yang lain saudara. Yang biasa di supermarket gak sampai $1. Dijual $3. Teman saya balik lagi. Harganya $3. Ya mau diapain, kita sudah di tempat ini minum. Gini aja, Pak. Aku tak beli roti dulu. Loh, butuh minum kok beli roti. Sudah, beli roti dulu. Terus, aku tak keluar sebentar, cari air. Waduh, nanti kalau ketemu orang gimana ini kita cari air. Beda tipis lah. Enggak, tunggu sebentar. Enggak lama lagi dia datang. Bawa merek air yang dari luar negeri yang mahal saudara. $3 lebih. Lalu saya bilang, kamu beli $3 mahal sekali. Kita jarang beli minum ini loh. Yang itu, gini loh, di sini $3 air biasa. Ini $3 air mahal. Mendingan gini, kita kan sudah beli roti. Oh ya betul juga, sudah. Masukkan kantong aja supaya tidak kelihatan. Jangan di meja, gak enak sama orangnya. Saudara, mau minum begini kan tidak bisa. Saya ambil cangkir saya. Saya tuangkan air saya di cangkir, saya tutup masuk lagi. Airnya bersih, cangkirnya kotor. Begitu saya minum, ini air kok rasa kopi. $3 yang mahal ini kok jadi begini. Saudara, walaupun airnya bagus. Saudara, kalau cangkirnya kotor, juga kita tidak bisa menikmati semuanya. Sebab itu kita perlu tidak bisa cuma hanya tekun. Tapi kita perlu juga rendah hati. Rendah hati saja tidak perlu. Saudara tidak bisa menolong kita kalau kita tidak tekun. Karena di dalam paketnya Tuhan itu saudara. Bukan sekedar gelasnya bersih. Tapi juga airnya harus bersih juga. Kerap kali saudara kita membersihkan tampak luarnya. Datang di gereja sudah semuanya. Tapi kerap kali hati kita masih kotor. Mungkin firman-Nya itu bersih datang kepada kita. Saudara, tapi hati kita yang kotor. Sehingga kemudian hati kita penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan ketakutan. Saudara, sehingga firman itu, saudara, air yang bersih itu menjadi kotor. Karena kekhawatiran. Tuhan katakan supaya jangan takut. Aku memelihara engkau. Sudah pasti. Tapi hati kita, saudara, menjadi kotor. Sehingga akhirnya firman itu tidak bisa masuk dalam hati kita lagi. Sehingga hari ini perlu kita mesti belajar kebenaran Allah. Sebaik apapun agama kita. Tapi hati kita, saudara, itu perlu juga bersih. Amin. Sebaik apapun saudara datang di gereja. Doa yang hebat apapun, pujian yang bagus. Tapi kalau karakter itu tidak menyertainya. Karakter yang baik tidak menyertainya. Saudara tidak akan pernah. Saudara menemukan semuanya. Sebab itu di gereja. Bukan hanya sekedar datang di gereja. Tapi kita perlu berubah karakter kita. Sebab Tuhan katakan apa saudara? Bahwa siapa yang datang kepada Tuhan. Dia menjadi ciptaan baru. Yang lama menjadi yang baru. Bukan tampak luarnya yang baru. Pakaiannya yang baru. Tetapi termasuk di dalamnya
juga baru. Gelas yang bagus harus air yang bagus. Air yang bagus harus gelas yang bersih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Mengapa kita mesti berjalan, mengalami jalan yang berliku-liku, jalan yang menyulitkan. Mungkin jalan itu penuh sesak. Karena kita tahu alamatnya. Hanya jalan itulah yang menuju alamat itu. Oleh karena itu kalau alamatnya itu benar, jalannya juga harus benar. Ketika alamat benar, jalannya benar. Engkau datang di tempat itu, tapi engkau tidak menjumpai orang yang benar. Tidak ada gunanya. Gereja sudah benar. Datang di gereja melayani sudah benar. Tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan dalam hidup kita, saudara, kita tidak akan pernah menemukan jawaban doa kita. Apa artinya kau datang di gereja ratusan kali, berganti pakaian, duduk diam berjam-jam di tempat yang tepat, kesulitannya begitu lewat luar biasa, tahan kelaparan, mungkin nahan kencing, penuh-penuh dengan kesesakan. Tapi engkau tidak mencari Tuhan. Sebab itu mari, buka hatimu hari ini. Air yang bersih membutuhkan tempat yang bersih. Gelas yang bersih tidak pernah bisa membersihkan air yang kotor. Demikian juga hari ini. Sebersih apapun firman Allah, jikalau hatimu kotor, maka air firman itu akan terbuang juga. Sebab itu Tuhan berkata, orang yang mendengar firman Allah, tetapi yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan dunia dan segala sesuatu, maka firman itu tidak pernah bertumbuh. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami datang di gereja, kami berjuang, tapi kami bukan mencari yang lain, tapi kami mencari Tuhan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tetapi jikalau berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati,
Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.